Halo para pecinta dan penonton YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan sedikit mengulas salah satu jenis musik yang berasal dari Jawa Barat khususnya Cirebon. Kalau saya sudah menyebutkan kota Cirebon, sudah pasti kalian semua tahu musik apa itu. Ya, kalian benar. Tentu musik tarling. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya. Oke, langsung saja kita membahas tentang musik tarling. Tarling adalah salah satu jenis musik yang populer di wilayah pesisir pantai utara, Pantura, Jawa Barat, terutama wilayah Indramayu dan Cirebon. Nama tarling diidentikan dengan nama instrumen itar atau gitar dan suling atau seruling serta istilah yen wis melatar gage eling, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah andai banyak berdosa segera bertaubat. Asal-usul tarling mulai muncul sekitar tahun 1931 di Desa Kepandean, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Saat itu, ada seorang komisaris Belanda yang meminta tolong kepada warga setempat yang bernama Mang Sakim, untuk memperbaiki gitar miliknya. Mang Sakim waktu itu dikenal sebagai ahli gamelan. Usai diperbaiki, sang komisaris Belanda itu ternyata tak jua mengambil kembali gitarnya. Kesempatan itu akhirnya dipergunakan Mang Sakim untuk mempelajari nada-nada gitar, dan membandingkannya dengan nada-nada pentatonis gamelan. Hal itu pun dilakukan oleh anak Mang Sakim yang bernama Sugra. Bahkan, Sugra kemudian membuat eksperimen dengan memindahkan nada-nada pentatonis gamelan ke dawai-dawai gitar yang bernada diatonis. Karenanya, tembang-tembang Kiser, Dermayonan dan Cerbonan yang biasanya diiringi gamelan, bisa menjadi lebih indah dengan iringan petikan gitar. Keindahan itu pun semakin lengkap setelah petikan dawai gitar diiringi dengan suling bambu yang mendayu-dayu. Alunan gitar dan suling bambu yang menyajikan musik Dermayonan dan Cerbonan itu pun mulai mewabah sekitar dekade 1930-an. Kala itu, anak-anak muda di berbagai pelosok desa di Indramayu dan Cirebon menerimanya sebagai suatu gaya hidup. Tren yang disukai dan populer. Dijondol atau ranggon anak muda suka memainkannya. Seni musik ini mulai digandrungi pada 1935. Alunan musik tarling juga dilengkapi dengan kotak sabun yang berfungsi sebagai kendang, dan kendi sebagai gong. Kemudian pada 1936, alunan tarling dilengkapi dengan alat musik lain berupa baskom dan ketipung kecil yang berfungsi sebagai perkusi. Sugra dan teman-temannya pun sering diundang untuk manggung di pesta-pesta hajatan, meski tanpa honor. Biasanya, panggung itu pun hanya berupa tikar yang diterangi lampu petromax saat malam hari. Tak berhenti sampai di situ, Sugra pun melengkapi pertunjukan tarlingnya dengan pergelaran drama. Adapun drama yang disampaikannya itu berkisah tentang kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat. Akhirnya, lahirlah lakon-lakon seperti Saida Saeni, Pegat Balen, maupun Lair Batin yang begitu melegenda hingga kini. Bahkan, lakon Saida Saeni yang berakhir tragis, selalu menguras air mata para penontonnya. Namun yang pasti, nama tarling saat itu belum digunakan sebagai jenis aliran musik.
Saat itu nama yang digunakan untuk menyebut jenis musik ini adalah melodi Kota Ayu untuk wilayah Indramayu dan melodi Kota Udang untuk wilayah Cirebon. Dan nama Tarling baru diresmikan saat RRI sering menyiarkan jenis musik ini dan oleh Badan Pemerintah Harian, saat ini DPRD, pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 meresmikan nama Tarling sebagai nama resmi jenis musiknya. Tapi satu hal yang pasti, seni Tarling saat ini meskipun telah hampir punah, namun Tarling selamanya tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah masyarakat pesisir Pantura. Dikarenakan Tarling adalah jiwa mereka. Dengan ikut sawer ke atas panggung atau sekadar melihatnya dan mendengarnya seolah mampu menghilangkan beratnya beban hidup yang menghimpit. Lirik lagu maupun kisah yang diceritakan di dalamnya juga mampu memberikan pesan moral yang mencerahkan dan menghibur. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang asal-usul musik Tarling Cirebonan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.